Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu, peserta Konferensi Internasional Masyarakat Linguistik Indonesia 2021 yang saya hormati. Izinkan saya menyampaikan tulisan saya yang berjudul Pemertahanan Bahasa Jawa Banyumasan di Era Digital. Nah, latar belakang dari penulisan artikel ini adalah terkait dengan posisi Indonesia yang memiliki bahasa daerah dari Sabang sampai Merauke yang berjumlah kurang lebih 741 bahasa. Dari keterangan Badan Bahasa Kemendikbud tahun 2019 bahwa dari 741 bahasa ibu yang masih eksis, diperkirakan terdapat 75% yang akan mati dan hanya tersisa 10%-nya saja di abad 2021 ini. Nah, itu tentunya menjadi kekhawatiran tersendiri terhadap eksistensi atau keberadaan bahasa Jawa, bahasa daerah, bahasa ibu sebagai aset kebudayaan bangsa. Termasuk dalam hal ini bahasa Banyumasan sebagai subkultur dari bahasa Jawa secara umum. Bahasa Banyumasan ini secara pendeknya merupakan variasi dari bahasa Jawa yang dituturkan oleh masyarakat Kabupaten Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen. Nah, berkaitan dengan menurunnya atau terancam punahnya bahasa ibu yang ada di Indonesia, menurut pendapat dari Nyetnyana 2003 mengatakan bahwa isu punahnya bahasa daerah disinyalir karena ada persaingan antara bahasa nasional dan bahasa asing. Jadi bahasa asing dan bahasa nasional itu memberikan dampak yang kurang baik, pengaruh yang kurang baik terhadap eksistensi bahasa daerah yang ada di Indonesia. Nah, gejala yang bisa kita baca dari kepunahan tersebut adalah ditandai dengan merosotnya jumlah penutur bahasa daerah. Hal ini merupakan dampak dari menurunnya loyalitas, ya, sikap bangga penutur bahasa daerah atau bahasa ibu terhadap bahasanya sendiri. Nah, ini belum kita sandingkan dengan perkembangan zaman yang kita sebut dengan era digital ini, bagaimana keberadaan bahasa daerah di Indonesia termasuk seperti bahasa Banyumasan ini, bagaimana dalam menghadapi era digital ini. Nah, tulisan ini berusaha untuk membaca itu, bagaimana peluang dan tantangan sekaligus posisi dari bahasa Banyumasan ini menghadapi era digital. Nah, sedikit tentang metodenya, karena ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan fokusnya menggunakan kajian pustaka, maka berbagai referensi yang mendukung memecahkan rumusan masalah utama dari tulisan ini, maka itulah yang kita gunakan. Nah, kita langsung saja ke hasil dan pembahasannya. Berbicara tentang tantangan dan peluang bahasa daerah di Indonesia, tentunya dua hal ini menjadi satu paket ketika bahasa daerah menghadapi era digital. Ada tantangannya sekaligus ada peluangnya. Kalau kita berbicara tentang peluangnya, tentang tantangannya ya, mohon maaf. Yang pertama adalah persepsi terhadap bahasa Banyumasan. Ya, ini bagaimana membentuk persepsi yang baik, sikap bangga, mental bangga bahwa bahasa Banyumasan ini merupakan keberadaannya merupakan sesuatu yang penting yang harus kita tanamkan terhadap generasi muda. Inilah yang sulit. Yang kedua, minimnya regenerasi penutur bahasa Banyumasan. Ini saya kira dampak manakala persepsi yang ditumbuhkan di generasi muda itu tidak bagus, tidak berhasil, maka dampaknya akan minim regenerasi. Maka ini juga yang tidak kalah penting adalah semakin minimnya ini. Semakin ini penyebabnya ya, semakin minimnya penggunaan bahasa Banyumasan di ruang keluarga dan masyarakat. Nih, keluarga sebagai ekosistem utama ya dalam mengembangkan sikap loyalitas terhadap bahasa Banyumasan ternyata tidak bisa kita andalkan. Justru malah sebaliknya, orang-orang tua muda sekarang itu lebih bangga mengajarkan anak mereka menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa asing. Kemudian
kita berbicara peluang, ini berkaitan dengan ini ya, justru bisa membalikkan kekhawatiran yang pertama tadi, bisa menumbuhkan rasa bangga. Di era digital ini justru memberikan cara pandang yang baru terhadap bahasa daerah ini. Ya, salah satunya munculnya kreativitas-kreativitas yang berbasis digital. Kalau di wilayah Banyumas ini seperti pembuatan film-film berbahasa Banyumasan, pembuatan pernak-pernik memakai bahasa Banyumasan seperti kaos misalnya, hingga pembentukan komunitas yang berbasis kedaerahan atau penggunaan bahasa daerah yang sama ya. Ini salah satu contohnya kanal YouTube yang terkenal film pendek Ngapak Bumen ya. Kemudian yang lainnya juga saking ngetrennya film Ngapak ini, film Banyumasan ini sampai ada banyak kanal YouTube yang berlomba-lomba untuk menghasilkan film ya, film menggunakan bahasa Jawa Banyumasan ini dalam film mereka. Kalau ini basisnya adalah komunitas yang jumlahnya ribuan ya, yang pengguna dari bahasa Banyumasan ini di berbagai daerah. Saya kira itu Bapak, Ibu, karena waktunya terbatas juga. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.